يا إله الكون وناصرنا من غيرك قلت حيلتنا بك يا بسم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Ayuhat talaba azanillah wa iyyakum, kaifa halukum jami'an, nas'alullah li wa lakum khairan wa sihhatan tama aina ma kuntum. Ayuhat talaba, fi هذا اللقاء إن شاء الله نلتقي معنا بمادة الفقه، وفي مباحثنا اليوم سنتناول الموضوع عن أنصبة الزكاة في الذهب والفضة. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang nisabnya emas dan perak atau barang berharga, emas dan perak atau barang berharga. Kemudian kita lanjutkan dengan nisabnya pertanian dan perkebunan, hasil pertanian dan perkebunan, dan selanjutnya nisab dari setelah pertanian ada nisab dari hasil perniagaan. Ini jadi pembahasan kita pada kali ini, insyaallah. Kita masuk ke nisabnya emas dan perak. Nisab emas dan perak. Kita bacakan, naqra ma'ana al-matun, thumma nashrah al-hawashi. Kita bacakan matannya, kemudian kita jelaskan al-hawashi atau catatan kaki yang sesuai dengan nomor yang tertera di matan ini, muqarrar ini. Pasal nisabul dhahab wal ishrun. Nisabul dhahab 20 mithqalan wa nisabul dhahabi 20 mithqalan wa fihi rubul ushr wa huwa nisfu mithqal wa fi ma zada bi hisabihi. Nisabnya emas itu apabila emas tersebut mencapai 20 mithqal. Ya, nanti ada pembahasannya, ada penjelasannya apa itu mithqal. Wa fihi rubul ushr. Zakatnya yang harus ditunaikan adalah rubul ushr. Rubul ushr itu 2,5%-nya. Ya, rubul ushr itu 2,5%-nya. Jadi 1/4, 1/10. Wa huwa nisfu mithqal, yaitu setengah mithqal. Itu berapa? Setengah mithqal. Wa fi ma zada bi hisabihi, dan apabila lebih, ya dia memiliki emas itu lebih, maka dizakati sesuai dengan perhitungan tersebut. Jadi sesuai dengan perhitungan tersebut. Ya. Jadi kalau lebih dari 20 mithqal, ya, maka sesuai dengan perhitungan tersebut untuk menunaikan membayar zakat. Kita bacakan footnote tambahan 3. Li khabari Abi Dawud wa ghairihi an Ali radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala وليس عليك شيء يعني في الذهاب حتى يكون لك 20 دينارا فإذا كان لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف الدينار فما زاد فبحساب ذلك والدينار المثقال ويساوي الآن نصف ليرة إنجليزية وزيادة قليلة. Seperti apa yang ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ali radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walaysa 'alaika syai'un." Ya, bagi kamu enggak ada zakat, enggak ada wajib zakat. Pada apa? Fi dhahabi, pada emas dan pada emas. Hatta yakuna laka 20 dinaran, hingga kamu memiliki 20 dinar. 20 apa? Dinar. Fa idza kana laka 20 dinaran, kalau kamu sudah memiliki 20 dinar,
Wa hala 'alaiha al-haul, sudah mencapai haul, sampai 1 tahun, ya. Fa fiha nisfu dinar, maka wajib kamu tunaikan zakatnya nisfu dinar, setengah dinar. Fama zada fa bihisabi dzalika, apabila lebih dari itu maka dizakati sesuai dengan perhitungan tersebut. Ya, wad dinar itu misqal, dan dinar itu yang dimaksud dinar ini adalah misqal. Wa yusawil al'an nisfu lirah, atau kalau sekarang sama dengan 85 gram. 85 gram emas. Kurang lebihnya 85 gram emas. Nisabu al-waraq. Al-wariq. Jadi nisabnya perak. Sekarang masuk ke nisabnya perak. Adapun nisabnya perak itu 200 dirham. Jadi nisabnya perak itu berapa? 200 dirham. Dan di sini dizakati berapa? Fafi rubul ashar. Sama. Itu 2,5%-nya sama dengan emas. 2,5% dari 200 dirham, ya, 200 dirham itu adalah khamsatu darahim, 5 dirham. Jadi 2,5%-nya itu 5 dirham. Wa fi ma zada fa bi sabi, bila lebih maka dizakati sesuai dengan perhitungan tersebut. Seperti itu. Ini kita dalam footnote-nya fi kitab Abi Bakar radhiyallahu anhu fil riqab wal ashar. Jadi di riqah al-wariq yaitu perak, maka zakatnya rubu' ashar, 2,5%. Wa liqali sallallahu alaihi wasallam laisa fi ma duna khamsin awaqin min al-wariq sadaqah. Ya. Jadi tidak diwajibkannya sedekah atau wajibnya zakat pada perak kecuali kurang dari 5 awak, 5 uqiyah. Kalau kurang dari 5 uqiyah maka tidak wajib untuk membayar atau menunaikan zakat. Ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Al-wariq di sini adalah fiddah, artinya apa? Perak. Awaqin jamak dari uqiyah. 1 uqiyah ini sama dengan arba'una dirham, 40 dirham. Jadi 40 kali 5 berarti 200 dirham. 200 apa? Dirham. Jadi 40 1 uqiyah. 40 dirham itu 40 dirham itu sama dengan 1 uqiyah. Jadi 5 uqiyah, kalau mencapai 5 uqiyah, jadi 5 uqiyah dikali 40 maka mencapai 200 dirham. Ini. Wala tajibu fil khulil mubah zakatul. Tapi untuk perhiasan, ya, emas dan perak, ya, perhiasan emas dan perak itu tidak wajib zakat. Tidak wajib zakat. Emas dan perak yang boleh digunakan, ya, boleh digunakan. Contohnya khatam fiddah lirrajul, perak untuk perak, cincin perak yang terbuat dari perak untuk laki-laki, atau siwar atau gelang, kalung dari terbuat dari emas, atau yang lainnya, atau yang semisalnya untuk perhiasan perempuan, ya, itu hal yang mubah, perhiasan yang mubah, maka tidak wajib zakat. Nanti ila nisabuz az-zuru' was-thimar. Nisabnya hasil pertanian dan perkebunan. Ya, zuru' pertanian dan perkebunan. Nisabnya zuru' hasil pertanian dan perkebunan khamsatu awsuq, kalau sudah mencapai 5 wasak. 5 wasak. Wahiyya al-fusiyasituri bil iraqi. 3 wasak. Kita bacakan footnote nomor 3. Sesuai dengan
sabda Rasulullah SAW, laisa fima duna khamsati awsuq sadaqah. Jadi tidak wajib zakat kurang dari hasil pertanian yang kurang dari 5 wasak. Jadi tidak wajib zakat, dizakati. Ini apa yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Dan riwayat yang pada Imam Muslim, laisa fi habbin wala tamrin sadaqah hatta yablugh 5 awsuq. Ya, tidak wajib zakat, dizakati biji-bijian dan begitu pula tamr, kurma kering, hingga mencapai 5 wasak. Ini. Menurut Ibnu Hibban menambahkan al-wasqu sittuna sa'an. Satu wasaknya itu 60 so'. Nah, kalau sekarang kita ini footnote nomor 4. Alfu wa sittu mi'ah rital bil Iraq, ya. 1600 rital menurut ukuran orang-orang Irak itu sama atau sebanding dengan sekarang ukurannya 715 kg. Kira-kira 715 kilogram. Lalu berapa dalam membayar zakatnya? Wa fiha, di sini kita ada beberapa catatan. In sukiyat bima isama ausahi al-ushur. Jadi berapa yang harus kita bayarkan zakatnya? Nah, ini ada beberapa hal catatan. Jika pertaniannya atau perkebunannya itu diairi dengan air hujan, as-sama ma'is-sama, air hujan, ausaihi atau air selokan, ya, air selokan yang mengalir terus-menerus, ya, maka ushur, zakatnya yang harus dizakatkan, yang harus dikeluarkan itu 1/10. Ini. Jadi ushur. Jadi 10%-nya. 10%-nya yang kita dapatkan yaitu 715. Ini 715 kg. Kita zakati berapa? 1/10-nya, 10%-nya. Wa in sukiyat bidaulabi aw nadah. Nah, ini berbeda lagi. Jika diairi dengan cara apa? Dengan cara dulab. Dulab itu kincir air, ya. Menggunakan kincir air, menggunakan mesin kincir air maksudnya. Aw nadahin, atau dengan cara ditimba, kita menimba dengan cara menimba, maka nisful ushur, maka yang harus kita keluarkan zakatnya di pertanian maupun di perkebunan itu setengah dari 10% atau 5%-nya. 5% ini. Kenapa? Karena ini menggunakan modal untuk mengairi sawah atau mengairi pertaniannya atau perkebunannya. Kalau ini tidak menggunakan modal, kita hanya mengandalkan air hujan maupun air selokan, ya, air selokan yang itu tidak menguras atau tidak mengurangi dari modal bercocok tanam atau bertani gitu. Jadi kenapa 10%? Karena ini tidak perlu ada usaha, ya, untuk mendapatkan pengairannya. Na'ti ila hasil perniagaan. Fasl. Wa tuqawwamu 'urudut tijarati inda akhiril haul bima ishturiyat bihi. Dikonversi atau dihitung hasil perniagaan, ya, hasil perniagaan kita itu inda akhiril haul, ketika akhir haul, ya, akhir haul atau adalah ya akhir 1 tahun, bima ishturiyat bihi, dengan
barang yang telah kita beli atau kita modalnya kita gitu ya. Wa yukhraju min dzalika rubul usyr. Dikeluarkan dari hasil perniagaan tersebut berapa persen? Rubul usyr. Itu 2,5%-nya. Ya. Jadi 2,5%, 2%-nya. Footnote nomornya minan naqdi. Jadi bimasturiyat bihi minan naqdi. Artinya apa yang pernah kita beli, ya, apa yang pernah kita beli modalnya, ya, barang yang kita beli itu dari modalnya tersebut, fa in isturiyat bidzahab quwimat bihi wa in isturiyat bil fiddah quwimat bihi. Jadi kalau dibelinya dengan emas, maka dikonversikan atau dihitung dengan emas pula. Kalau dibelinya itu dengan perak, maka dihitung pula dengan perak pula, dan semisalnya. Seperti itu. Wa yukhraju min dzalika rubul usyr. Jadi wajib dikeluarkan dari hasil perniagaan itu 2,5%-nya. 2,5%-nya. Jadi bagaimana menghitungnya? Menghitungnya adalah hasil keuntungan dari perdagangan yang kita lakukan ini selama 1 tahun plus ditambah modalnya yang kita miliki sebelum kita jualan atau berdagang. Kemudian kita keluarkan 2,5%-nya. Wa mastukhrija min ma'adini dhabi wal fiddati yukhraju minhu rubul usyr fil hal. Ya. Barang tambang yang dihasilkan, ya, barang tambang yang dihasilkan berupa emas maupun perak, barang tambang yang dihasilkan berupa emas dan perak, itu dikeluarkan zakatnya berapa? Rubu'ul usyr fil hal. 2,5%-nya langsung kontan, cash. Pada saat itu, pada saat apa? Pada saat dia mendapatkan atau mendapatkan barang tambang tersebut. Jadi langsung cash kontan, langsung dibayarkan zakatnya. Tidak harus menunggu haul 1 tahun. Tidak, tapi langsung secara cash kontan. Wa ma yujadu minar rikaz fil khumus. Dan apa yang didapat dari barang temuan rikaz di sini, ada maksudnya di sini, fihil khumus, maka zakatnya berapa persen? 1/5 atau 20%-nya. 20%-nya. Ma makna rikaz? Rikaz huna diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW bersabda, fir rikazil khumus. Ya, pada barang temuan, ya, barang temuan atau harta karun itu 1/5 atau 20%-nya yang harus dibayarkan zakatnya. Mana ar-rikaz? Ar-rikaz huna al-mustakhraj minan dafinil jahiliyah. Jadi harta karun di masa jahiliyah, ya, harta karun di masa jahiliyah. Jadi harta karun yang ditemukan di masa jahiliyah, baik berupa emas maupun perak. Wa tukhraju zakatu farul husul alaihi. Jadi dikeluarkan zakatnya langsung ketika dia menemukan rikas tersebut. Naam, ada mimma syarahna min hadzal liqa wa naltaqi ma'ana insyaallah fi liqa'il qadim insyaallah fi mab'atsil akhir. Ini fi zakatul fitr insyaallah. Jadi ini pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Naam, nakhtatim bihamdillah rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Minni assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.